Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik yang manis. Senang sekali kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online GBI Visi Pemulihan. Hari ini ibadah kita spesial loh, karena kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh iya, hari ini Kak Ingrid juga nggak sendirian. Kak Ingrid ditemani sama Kak Rianti. Shalom adik-adik. Shalom Kak Ingrid. Wah, hari ini kita sukacita sekali ya Kak. Iya, karena hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan rumah untuk kakak dan setiap adik-adik di tempat ini. Bener banget adik-adik. Tuhan Yesus bukan cuma menebus dosa kita, tapi Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua. Baik banget ya Tuhan Yesus. Iya, karena itu kita semua harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, sama seperti Daud memuji Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk kami dan keluarga kami sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita karena hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk kami. Urapi setiap kami, urapi setiap anak-anak dan setiap kakak yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kita akan merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ayo kita bangkit berdiri, ikutin gerakan kakak ya. Nyanyi yang semangat adik-adik. Ku
bersukacita adik-adik? Tentu kita semua bersukacita karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Setelah Tuhan Yesus mengalahkan maut, Dia hidup untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Mari adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita berkata ya, kita akan katakan Tuhan Yesus hidup. Dan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Dia sudah mengalahkan maut, Dia bangkit dan hidup dalam kemuliaan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus ku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Adik-adik, sekarang kita nyanyikan dalam bahasa Inggris ya. Kita nyanyikan alive. Alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is Adik-adik, saat ini kita mau dengar kesaksian dari teman kita Grace dari cabang Kelapa Gading. Yuk kita saksikan bersama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name.
worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening sekolah minggu yang ada di layar monitor adik-adik. Adik-adik, sekarang kakak mau kasih adik-adik, sekarang saatnya melihat siapa-siapa yang berhasil mendapatkan hadiah karena telah mengirimkan craft dan juga aktivitas tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yuk kita lihat. Adik-adik, tiba waktunya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau buka hati kita sungguh-sungguh untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, mari masuk. Yuk kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku, ya Yesus, dalam hatiku.
duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya bersama Kak Cynthia. Yuk kita dengar sama-sama. Shalom adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa, tutup matamu dan lipat tangan. Kakak Cynthia mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, selamat siang Bapa. Kami mengucap syukur pada siang hari ini, bila mana kami boleh bersama-sama di rumah untuk mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur dengan tubuh sehat kami boleh ada, dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau buka telinga kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami minta Roh Kudus urapi Kakak Cynthia menyampaikan firman-Mu, supaya setiap firman yang disampaikan adalah berasal daripada Tuhan, dan kami mengerti, menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Yang cinta Tuhan kita katakan amin. Nah adik-adik, sebelum kakak bawa firman pada siang hari ini, kakak mau tanya, apakah adik-adik bisa terbang? Kakak yakin nggak bisa. Yang bisa cuma burung. Oh, pasti kalian ingat. Superman Kak, Superman bisa terbang, gitu kan? Nah, kakak kasih tahu ya, Superman itu tidak ada. Superman cuma ada di film. Jadi, tidak ada manusia yang bisa terbang. Tapi, Tuhan Yesus bisa loh adik-adik, dia naik ke sorga. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Cynthia mau cerita mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apakah kalian sudah siap? Yuk bersama-sama kita buka firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kita buka bersama-sama. Kakak bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak mau cerita sebelumnya. Apakah kalian masih ingat cerita tentang Jumat Agung beberapa minggu yang lalu, bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita anak-anaknya, dosa kakak, dosa adik-adik, dan dosa semua umat manusia yang ada di bumi. Tuhan Yesus sudah bayar lunas semua dosa dan semua penyakit-penyakit kita. Tuhan sudah tanggung adik-adik. Luar biasa. Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Dan 3 hari setelah Tuhan Yesus mati, hari Jumat Agung, Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Itulah hari Paskah. Tuhan Yesus bangkit dan menang dan hidup adik-adik. Tuhan Yesus bangkit dari kuasa maut. Kuasa maut kalah dengan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut. Adik-adik, Tuhan Yesus hidup loh. Hidup dan tidak mati lagi. Tahukah adik-adik artinya bahwa Tuhan Yesus menang atas kuasa maut? Bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup dan tidak mati lagi. Mungkin adik-adik pikir, oh Kak, selain Tuhan Yesus ada loh yang bangkit Kak dari kematian. Siapa? Lazarus. Tapi kakak kasih tahu ya, Lazarus memang bangkit dari mati waktu itu. Tapi suatu saat dia mati lagi. Manusia kalaupun bangkit bisa mati lagi. Tapi Tuhan Yesus kalau sudah bangkit, dia tidak akan mati lagi. Dia hidup selamanya. Tahu kan adik-adik lagunya?
Tuhan Yesus kalau udah hidup, dia tetap hidup selamanya. Seperti lagu ini. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Haleluya. Tuhan Yesus hidup dan tidak mati lagi. Dan adik-adik, selama 40 hari Tuhan Yesus setelah bangkit, dia mengunjungi, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia menampakkan kepada Maria. Waktu Maria dikubur batu di mana Tuhan Yesus dikuburkan, di situ Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria. Maria, ini aku hidup, aku bangkit. Bukan hanya kepada Maria, juga kepada murid-muridnya pada mereka perjalanan ke Emmaus. Di situ Tuhan juga berkata, aku hidup, aku sudah bangkit. Dan juga kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas, Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan berkata, Tuhan Yesus bilang, aku bangkit dan aku hidup selamanya. Wow, luar biasa adik-adik. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, tahu nggak adik-adik, waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 28, yaitu amanat agung Tuhan Yesus sampaikan. Yuk kita baca amanat apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada murid-muridnya. Yaitu Matius 28 ayatnya yang ke-14. Maka bacain ya. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wow, ternyata sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan udah kasih pesen buat murid-muridnya dan juga buat adik-adik dan buat kakak Cynthia untuk pergi. Jadikan segala bangsa muridku. Ingat kan? Waktu minggu lalu Kak Agus juga cerita untuk menjadi penginjil-penginjil. Ya adik-adik ya. Karena itulah tugas dari Tuhan untuk kita anak-anaknya. Tapi adik-adik, sayangnya saat itu murid-murid ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena mereka belum diperlengkapi oleh kuasa dari surga, yaitu Roh Kudus. Mereka ketakutan dan bahkan mereka mengunci pintu dan mengunci rumah mereka kuat-kuat karena mereka takut. Mereka tidak berani menginjil, mereka tidak berani memperkatakan firman Tuhan, mereka tidak berani berkata tentang Yesus karena mereka takut. Mereka kunci pintunya kuat-kuat. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Dan ketika aku memberikan seorang penolong, ketika aku naik ke sorga, kamu akan menerima kuasa. Tahu nggak adik-adik, kuasa apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus? Yaitu kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Di sorga baru dia akan turunlah seorang penolong yang lain, karena dia berjanji, aku tidak meninggalkan engkau seorang diri dan aku tidak sekali-kali membiarkan engkau. Tuhan Yesus baik ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan Yesus berkata tadi, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, naik, sampai di awan-awan, dan awan-awan menutup Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus nggak kelihatan lagi, udah naik ke surga adik-adik. Dan murid-murid tercengang. Hah? Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka bengong adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Dua orang malaikat berdiri di dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea,
Mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang kamu lihat naik ke sorga akan kembali untuk datang menjemput kamu yang kedua kali. Ya adik-adik, ternyata nanti Tuhan Yesus akan turun lagi ke bumi menjemput anak-anaknya yang mengasihi Dia. Dengan garis bawahi, menjemput anak-anaknya yang mengasihi Tuhan Yesus. Siapa sih yang mengasihi Tuhan Yesus? Anak-anak yang bagaimana? Anak-anak yang sering kasih persembahan? Atau anak-anak yang suka belajar? Atau anak-anak yang suka main game? Bukan. Tuhan Yesus janji, aku akan datang kembali untuk menjemput anak-anakku yang menjadi saksi. Nah, tadi kan sudah kakak bilang, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Anak-anak yang sudah taat kepada firman Tuhan, yang jadi saksi, itulah yang mengasihi Tuhan, yang akan diangkat oleh Tuhan Yesus naik ke sorga bersama-sama Dia nanti. Apakah adik-adik mau jadi saksi? Adik-adik, seperti murid-murid Tuhan Yesus, setelah Roh Kudus tercurah atas mereka, mereka udah gak takut lagi. Mereka udah nggak lagi ragu-ragu, nggak takut lagi sama orang Yahudi. Mereka memberitakan firman Tuhan, mereka bercerita tentang nama Yesus, dan mereka jadi saksi. Wah, kita juga adik-adik, Tuhan mau supaya kita semua jadi saksi. Dari Yerusalem dulu, adik-adik jadi saksi dari Yerusalem. Mungkin Yerusalem sama dengan berangkat dari rumah. Kalian harus jadi saksi sejak dari rumah kalian, di mana kalian ada. Jadi saksi buat mama papa, buat adik-adik, buat kakak, sampai ke Indonesia. Jadi saksi terus dan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah adik-adik, apakah adik-adik mau jadi saksi Tuhan? Mulai. Gak usah adik-adik bilang sama mama papa, papi mami belikan aku tiket, aku mau berangkat ke Arab, aku mau berangkat ke Cina. Gak usah. Mulai dari Yerusalem. Dan Tuhan pakai lagi. Jadi saksi di seluruh Yudea, dan sampai ke seluruh Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi saksi. Nah adik-adik, kenapa sih kakak mau tanya? Tuhan Yesus naik ke sorga. Kenapa? Yang pertama, kakak kasih tahu ya. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke sorga karena tugasnya sudah selesai. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus janji loh untuk memberikan tempat di sorga buat kita semua yang mengasihi Dia, yang jadi saksinya tentunya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus. Dan firman Tuhan tadi kita baca katakan, kalau kuasa itu turun, kita akan jadi saksi. Kita berani memperkatakan firman Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada kita, anak-anaknya. Kuasa Roh Kudus yang mengingatkan kita akan firman Tuhan, yang memberikan kita roh keberanian, yang membuat kita mampu bersama Roh Kudus melakukan perkara-perkara besar. Apakah adik-adik ada sukacita mau jadi saksi Tuhan? Yuk bersama-sama kita memperingati hari ini kenaikan Tuhan Yesus. Siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan yang terambil dari Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yuk, sekarang kita
sudah selesai dan kita mau menerima Roh Kudus bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ikuti Kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang cinta akan Tuhan, yang jadi saksi yang Tuhan Kau pakai dari rumah kami, dari sekolah kami, bahkan sampai ke luar-luar daerah, sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami rindu untuk menerima berkat-Mu, yaitu urapan Roh Kudus yang tidak terbatas. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau menerima urapan Roh Kudus. Apakah adik-adik sudah siap? Tadi firman Tuhan katakan ketika kita menerima Roh Kudus, kita punya kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga kita berani. Mau menjadi saksi, kita harus diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yuk, tutup matamu. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, urapi kami Tuhan, anak-anak-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas. Kami perlu Engkau Tuhan mengurapi kami. Hora sekira lapas shanda rapa papa shikira lapas sanda. Hosana hosana glory. Irapa papa ya rapa lama sanda. Hosana hosana glory. Glory glory haleluya. Kira papa ya rapa lapas sanda. Penuh dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, Engkau perlengkapi adik-adik kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas mereka. Mereka jadi saksi dimanapun mereka berada. Mereka jadi anak-anak yang Engkau pakai luar biasa. Haleluya. Hosana hosana glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Friends, let's pray. Dear God in heaven, now we need to pray. Dear God in heaven, the great and mighty, you have brought your Son down to earth to redeem all of our sins, died on the cross for us, rose up the third day, and made us a home at heaven, so it's gonna pick us out. Bless all of our pastors, especially Pastor Bella. Bless all of our Sunday school teachers, and also bless our family and the others we love. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Nah adik-adik, sekarang kita angkat tangan kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik jadi saksi. Apa saja yang didapat dengan tanganmu untuk kalian kerjakan, kalian berhasil. Sebab kuasa Roh Kudus menyertai kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelumnya kita berpisah, kita akhiri kebaktian kita. Kakak mau kasih film. Yuk kita nonton sebentar filmnya mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, ditonton ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah.